Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Berselingkuh dengan Sahabat Suamiku. Kalau teman-teman Batas Naskah belum nonton episode sebelumnya, Tiara sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, langsung aja kita simak ceritanya sampai selesai. Sekarang kita semua sudah duduk, kita harus membicarakan ucapan kamu tadi dengan berhati-hati dan pelan-pelan. Papanya Adnan kini mulai berbicara. Ia ingin tahu kejelasan dari putranya tentang maksud ucapannya. Tadi kamu bilang kalau Andini hamil anakmu kan? Papa gak salah dengar kan ini? Tadi Mama dan Adinda juga mendengarkan kan? Pria itu bertanya ke arah istri dan putrinya yang diangguki setuju oleh mereka. Iya, aku juga dengar Kak Adnan ngomong itu, ya kan Mah? Iya, maksud kamu apa Adnan? Kamu bercanda ya? Tanya wanita itu terdengar tidak percaya. Putranya itu sudah bertindak keterlaluan kalau memang itu hanya sebatas candaan. Aku nggak bercanda kok Mah, Andini memang sedang hamil anakku. Adnan menjawab mantap, berbeda dengan Andini yang tampak takut dengan posisinya sekarang. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Andini tidak bisa hamil. Itu kan yang membuat Rio bersikap seenaknya ke Andini. Karena itu juga kamu mau merebut Andini dari Rio. Tapi bagaimana mungkin Andini hamil anak kamu? Sang mama bertanya tak mengerti. Begitupun dengan suami dan putrinya saat ini. Maafkan saya kalau saya lancang. Saya dan Rio memang belum punya anak. Itu karena kami berpikir kalau saya ini mandul. Itulah kenapa Rio sering menyakiti saya dengan kalimat-kalimat kasarnya. Singkat cerita, saya dan Adnan menjalin hubungan. Kami juga melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kami lakukan. Dan hari ini saya baru tahu kalau saya hamil dan ternyata saya tidak mandul. Tapi saya sangat yakin kalau ini bukan anak Rio. Saya sudah tidak pernah melakukannya dengan dia hampir setahun. Jadi saya pikir ini anak Adnan. Maafkan saya. Andini berujar menyesal. Ia sadar kalau dirinya adalah wanita rendahan yang bisa-bisanya hamil dengan lelaki lain padahal dirinya sudah memiliki suami. Sayang, kamu tidak salah. Tolong jangan salahkan dirimu, oke? Ujar mamanya Adnan terdengar prihatin. Sampai pada akhirnya tatapan matanya tertuju ke arah putranya. Karena yang harus disalahkan itu Adnan. Wanita itu melanjutkan ucapannya yang tentu saja tidak membuat putranya terima. Kok jadi aku sih Mah? Ya karena kamu sudah hamili istri dari sahabat kamu sendiri. Jelas-jelas apa yang kamu lakukan itu kesalahan besar. Kalau aku tidak menghamili Andini, mana mungkin kita tahu kalau Andini ternyata tidak mandul. Iya sih, tapi tetap saja kamu itu salah. Itu lebih baik kan Mah? Aku jadi punya alasan kuat untuk membantu Andini bercerai. Dengan begitu, aku dan Andini bisa menikah secepatnya. Adnan berujar penuh semangat yang tentu saja tidak membuat keluarganya merasakan hal yang sama. Iya, terserah kamulah. Tolong jangan salahkan Adnan. Salahkan saya saja Tante. Saya yang seharusnya menjaga diri saya. Karena saya masih menjadi istri orang lain. Andini menyahut menyesal. Di balik tundukannya, Andini menangis penuh penyesalan. Ini bukan salah kamu Andini. Posisi kamu juga disalahkan oleh Rio. Sampai dia tega menyelingkuhi kamu dengan banyak wanita. Bahkan dengan sahabat kamu sendiri. Tante sangat mengerti posisi kamu. Jadi jangan salahkan diri kamu. Tante cuma tidak percaya kalau Adnan ternyata juga lelaki biasa dan normal. Tante pikir dia lelaki polos yang masih mencintai cinta pertamanya yaitu kamu. Mamanya Adnan berujar penuh penyesalan, yang tentu saja mendapatkan tatapan aneh dari mata putranya. Pemikiran macam apa itu? Gerutu Adnan tidak paham, karena ucapan mamanya lebih terkesan merendahkan. Adnan, Andini kan sedang hamil. Kamu bawa dia istirahat ya ke kamar tamu. Mulai hari ini sampai kalian menikah, Andini akan tinggal di sini.
Mamanya Adnan berujar ke arah putranya yang tampak lebih bersemangat sekarang. "Siap, Mah." Adnan menyunggingkan senyumnya lalu mengajak Andini untuk pergi ke kamar tamu di rumah orang tuanya tersebut. Setelah Adnan dan Andini pergi, yang Mama, Papa, dan Adinda lakukan hanyalah menghela nafas panjang. Mereka hanya tidak percaya saja bila hubungan Andini dan Adnan sudah jauh dan dalam. Meskipun begitu, mereka merasa bersyukur. Setidaknya Andini tidak benar-benar mandul. Itu artinya mereka bisa berharap Adnan memberi keluarga mereka keturunan. Di dalam kamarnya, Adnan menggiring tubuh Andini untuk duduk di tepi ranjang. Sedangkan bibirnya tersenyum lega penuh kebahagiaan sekarang. Berbeda dengan Andini yang tampak murung, ia terlihat pucat sekaligus takut di waktu yang sama. Tentu saja hal itu disadari oleh Adnan. Bisa dilihat dari senyumnya yang menghilang dari bibirnya. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa, aku cuma takut." "Takut kenapa?" "Semua keluargamu terlalu baik padaku. Aku jadi takut mereka hanya berpura-pura menerimaku." Andini menundukkan wajahnya yang bisa Adnan mengerti perasaannya. "Aku mengerti perasaan kamu, tapi kamu harus tahu kalau orang tuaku tidak pernah berpikir seperti itu. Mereka bersikap baik kepada kamu karena mereka benar-benar ingin menerima kamu." Adnan berusaha meyakinkan Andini yang tampak tidak percaya dengan ucapannya. "Bagaimana kalau sikap keluarga kamu berubah saat kamu tidak bersamaku? Itu yang aku takutkan, karena aku sendiri sudah sering merasakannya. Dulu mertuaku juga tidak menyukaiku, meskipun Rio masih sangat mencintaiku saat itu. Tapi saat aku tidak kunjung punya anak, keluarga Rio seperti garam yang bertaburan di atas lukaku. Mereka begitu gencar mempengaruhi Rio untuk berselingkuh dariku." Andini menghentikan ucapannya, air matanya terus saja tumpah bila mengingat masa kelamnya. Sudah, jangan diingat lagi." Adnan memeluk tubuh Andini, menenangkannya dalam dekapannya. "Orang tuaku dan orang tua Rio itu berbeda. Jadi jangan berpikir semua orang memiliki sikap yang sama, hanya karena kamu pernah di posisi yang sama." Adnan mengusap lembut punggung Andini, berharap perasaannya akan lebih tenang. "Kamu percaya tidak, kalau dulu orang tuaku sempat ingin menemui kamu di toko bunga tempat kamu bekerja?" Tanya Adnan yang kali ini membuat Andini merasa penasaran. Tatapannya tertuju ke arah lelaki itu setelah melepas diri dari pelukannya. "Kenapa orang tua kamu ingin menemuiku?" Tanya Andini penasaran. Namun Adnan justru tersenyum ke arahnya. "Ah, iya, aku baru ingat. Sejak tadi aku ingin menanyakan hal itu. Kenapa kamu bisa tahu kalau aku bekerja di toko bunga? Sebenarnya aku juga tidak mengerti saat kamu mengatakan ke Rio kalau kamu pernah belajar memasak hanya untuk dekat denganku." Andini melanjutkan ucapannya. Ia benar-benar ingin tahu semuanya, terutama tentang kisah Adnan di masa lalunya. "Iya, sebenarnya dulu aku pernah bercerita ke orang tuaku kalau aku menyukai seorang wanita yang bekerja di toko bunga. Kamu pasti tahu kan siapa wanita itu?" "Aku?" tanya Andini tak yakin yang langsung Adnan angguki. "Iya, dulu aku pernah telat ke kantor gara-gara ban mobilku bocor tepat di depan toko bungamu. Awalnya aku marah-marah gak jelas, tapi saat aku melihat kamu tersenyum dengan banyak bunga di sekeliling kamu, di saat itulah aku merasa jatuh cinta untuk pertama kalinya." Adnan mengenang masa-masa itu, masa di mana Andini begitu indah dipandang matanya. "Kamu tahu, sejak saat itu aku sering memperhatikan kamu, tapi sayangnya di hari libur toko bungamu tidak buka. Padahal aku punya banyak waktu untuk melihat kamu saat itu. Toko bunga tempatku bekerja itu memang libur di hari Minggu. Itulah kenapa aku mengambil kursus masak. Aku ingin mengasah hobiku." Andini menjawab ucapan Adnan yang tersenyum menyetujui ucapannya. "Iya, aku tahu. Makanya aku juga ikut kursus memasak di tempat yang sama dengan kamu." "Oh iya? Tapi kamu bilang kamu ikut kursus memasak di luar kota." "Iya, aku berbohong saat itu. Aku belum bisa jujur. Aku takut kamu malah tidak nyaman denganku." Adnan menyunggingkan senyumnya, merasa sangat bersalah pada Andini. "Tapi seingat aku tidak pernah melihat kamu di tempat kursus itu. Apa aku yang lupa ya?" ujar Andini terdengar tak yakin. "Kamu tidak akan ingat,
karena aku dulu selalu pakai masker hitam. Aku sering dipanggil lelaki ceroboh yang tidak bisa apa-apa. Adnan tersenyum kaku, merasa malu saja bila mengingat hal itu. Kamu serius? Tanya Andini yang baru ingat kali ini. Bila dulu ia memang memiliki teman seangkatan yang bisa dikatakan tidak bisa apa-apa, bahkan hanya untuk memasak nasi di rice cooker. Lelaki itu sering memakai masker hitam, bahkan di tempat panas semacam dapur. Iya, kenapa? Kamu mengingatnya? Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Kamu si ceroboh yang tidak bisa memasak sama sekali, bahkan hanya sekedar masak nasi di rice cooker kan? Andini tersenyum mengingat hal itu, karena baginya momen itu sangat lucu. Iya, aku memang sebodoh itu dulu. Adnan menjawab lemah. Ia memang tidak bisa apa-apa saat pertama kali mengikuti kursus memasak. Tapi setiap minggu kemampuan kamu semakin bertambah. Banyak ilmu yang bisa kamu pelajari dengan mudah. Aku sempat mengagumi kamu saat itu. Sayangnya, kamu terlalu tertutup. Jadi aku tidak berani mengajak kamu mengobrol, bahkan hanya untuk menyapamu. Andini berujar menyesal. Andai saat itu ia memberanikan diri untuk menyapa Adnan, mungkin ia dan lelaki itu akan dekat sejak awal. Kamu sempat ingin menyapaku? Tanya Adnan terdengar tak yakin. Namun Andini langsung mengangguk mengiyakan. Iya, aku bahkan ingin berteman dengan kamu saat itu, tapi aku takut kamu tidak menyukaiku. Andini menjawab jujur, membuat Adnan tertunduk lesu mendengarnya. Aku juga ingin menyapamu, tapi aku yang terlalu malu. Aku bukan pria yang memiliki kepercayaan diri untuk menyapa wanita saat itu. Itulah kenapa orang tuaku sempat ingin menemui kamu, karena mereka ingin mendekatkan kamu denganku. Tapi aku yang menolak, karena aku pikir aku bisa mendekati kamu dengan caraku sendiri. Tapi saat aku benar-benar siap, aku justru melihat kamu dijemput oleh Rio. Di saat itulah aku merasa hatiku hancur untuk pertama kalinya. Adnan berusaha tersenyum mengingat masa itu, padahal hatinya masih sakit saat mengingatnya. Aku tidak tahu itu. Maafkan aku ya. Andini berujar menyesal, yang justru membuat Adnan tersenyum kali ini. Kenapa jadi kamu yang minta maaf? Kamu tidak salah kok. Aku yang terlalu pengecut saat itu. Jadi yang aku lakukan hanya menyesal dan berusaha melupakan kamu. Karena aku tahu saat itu aku tidak akan bisa merebut kamu. Karena sahabatku sudah mendapatkan hati kamu. Jadi jangan berpikir buruk tentang keluargaku. Karena sebenarnya mereka sudah lama ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Hanya saja aku yang tidak bisa memenuhi keinginan mereka. Adnan berujar tulus sembari merengkuh tangan Andini. Ia berharap Andini bisa lebih percaya diri lagi dengan keberadaannya saat ini. Iya, aku mengerti. Terima kasih ya karena sudah menenangkan perasaanku. Jujur saja, aku sempat takut tadi. Bahkan beberapa menit yang lalu, aku masih berpikir buruk tentang keluargamu. Aku tahu, kamu mungkin masih trauma dengan keluarga Rio. Aku bisa mengerti semua itu. Pelan-pelan saja ya. Aku yakin kamu bisa dekat dengan seluruh keluargaku. Terutama dengan mamahku, karena mamahku yang paling berharap aku dan kamu bersatu. Adnan berujar serius ke arah Andini yang tampak terharu dengan kalimat Adnan, terutama saat lelaki itu mengatakan harapan orang tuanya untuk melihatnya bersatu dengannya. Iya, aku akan berusaha dekat, tidak hanya dengan mamahmu, tapi juga dengan seluruh keluargamu. Andini tersenyum tulus yang disenyumi lega oleh Adnan. Baiklah, terima kasih ya. Rio terdiam menatap hasil pemeriksaannya. Ia tidak mengerti dengan setiap kalimat yang berada di sana, karena ia memang bukan seorang dokter. Namun bila melihat ekspresi sang dokter yang berada di depannya saat ini, sepertinya ia akan mendapatkan kabar buruk hari ini. Ini maksudnya apa, Dok? Rio bertanya lirih, ia tidak bisa berharap banyak kali ini. Maafkan saya, Pak. Hasil pemeriksaannya, Anda dinyatakan mandul. Karena semen yang Anda keluarkan saat ejakulasi itu tidak memiliki sperma. Kasus ini dinamakan azoosperma. Sang dokter menjawab dengan nada menyesal, membuat Rio terdiam sampai pada akhirnya matanya menangis tertahan. Saya mengerti, Dok. Terima kasih. Rio mengusap kasar air matanya, lalu segera pergi dari sana. Rio merasa hancur sekarang. Ia tidak akan bisa memiliki anak karena dirinya mandul. Rasanya
Rio tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dirinya begitu angkuh dan sombong saat merendahkan Andini, istrinya sendiri. Mungkin hampir setiap hari atau bahkan saat mereka bersama, Rio sering menyinggung Andini dengan kata-kata mandul. Rio memang berpikir istrinya itu tidak sanggup hamil. Terlebih lagi, hasutan demi hasutan keluarganya membuat Rio semakin membenci Andini karena kekurangan yang dimilikinya. Sekarang semua sudah terungkap dengan jelas. Siapa yang mandul antara dia dan Andini? Rio lah yang memang tidak bisa memberi keturunan, bukan Andini yang sering ia salahkan. Rio benar-benar malu sekarang. Hatinya juga hancur mengetahui fakta dan kebenaran atas kondisinya. Untuk saat ini, Rio tidak tahu harus bersikap bagaimana, terutama saat menghadapi Andini nantinya. Ia sudah sering merendahkan wanita itu, menghinanya dengan kalimat kasarnya, dan juga menyiksanya dengan segala perintahnya. Aku harus minta maaf dengan Andini, gumam Rio lirih. Meskipun ia tahu Andini tidak akan bisa bersamanya lagi, setidaknya Andini harus tahu bagaimana ia sangat menyesali semuanya. Esokan paginya, Andini membangunkan tubuhnya saat suara pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Sedangkan di sampingnya, Adnan tengah memejamkan matanya. Lelaki itu terlelap di sampingnya sepanjang malam. "Kak Andini, buka pintunya dong!" Suara Adinda terdengar dari arah luar. Yang cepat-cepat Andini buka agar tidak membuat gadis itu lama menunggu. "Iya, ada apa?" Andini bertanya canggung. Ia belum bisa terbiasa dengan adik Adnan yang bernama Adinda itu. "Kak Adnan mana, Kak?" Adinda melirik ke arah dalam. Namun kakaknya itu justru terbaring di ranjang kamar tamu. "Adnan masih tidur. Ada apa?" Pantas saja di kamarnya nggak ada. Ternyata tidurnya nyasar ke sini. Adinda menggerutu sebal. Padahal kakaknya itu paling tidak suka dengan kamar tamu karena terlalu sempit. Tidak seperti kamarnya sendiri yang cukup luas. Namun sekarang kakaknya itu yang justru tidur paling nyenyak. "Tadi malam aku sudah menyuruhnya untuk tidur di kamarnya, tapi dia nggak mau. Maaf ya," ujar Andini terdengar tak enak hati. Namun Adinda justru menertawakannya. "Kak, kenapa jadi Kak Andini yang minta maaf sih? Kan Kak Adnan yang salah kamar," jawab Adinda sembari tersenyum hangat. "Iya sih, tapi kamu kesini mau apa? Ada perlu dengan Adnan ya? Aku bangunkan dia ya," tawar Andini yang langsung digelengi kepala oleh Adinda. "Gak usah Kak, aku cuma disuruh bangunkan Kak Adnan untuk sarapan saja kok. Tapi kayaknya dia lagi nyenyak tidurnya, jadi gak usah diganggu deh Kak." "Kenapa begitu?" "Iya, kalau di keluargaku itu gak boleh membangunkan orang yang tidurnya sudah nyenyak. Kasian katanya. Padahal Kak Adnan sering menjambak rambutku, memukulku dengan bantal, atau kalau enggak, kakiku digelitiki pas disuruh membangunkan aku tidur. Kakak laknat, gak ada sopan santunnya. Padahal kan aku lagi enak-enaknya tidur." Adinda berceloteh kesal, yang tentu saja terdengar lucu untuk Andini yang baru mendengar kisah itu. "Oh ya? Tapi kenapa kamu gak membalasnya?" Andini bertanya penasaran. "Kalau aku kayak gitu, nanti aku sama-sama laknat kayak Kak Adnan. Meskipun kadang-kadang aku juga membalasnya." Adinda terkikik kecil. "Tapi sekarang aku gak akan ganggu Kak Adnan tidur." Adinda menggeleng kuat. "Kenapa?" "Karena aku mau ajak Kak Andini sarapan. Nanti kalau Kak Adnan bangun, biar jadi kebingungan deh. Soalnya Kak Andini gak ada di kamar." Adinda kembali tersenyum dengan penuh percaya diri. Seolah rencananya itu adalah ide brilian. "Kamu yakin Kak Adnan bakal kebingungan cari aku?" Andini bertanya kurang yakin. Namun Adinda justru menganggukinya. "Yakin dong. Jadi sekarang kita ke ruang makan aja yuk Kak. Kita sarapan sama mama dan papa juga." Adinda menggandeng lengan Andini, namun empunya justru tampak ragu-ragu. "Aku sungkan menemui orang tua kamu, apalagi tidak ada Adnan bersamaku." "Kenapa harus sungkan, Kak? Sebentar lagi kan kita jadi satu keluarga." "Tapi..." "Sudah, gak usah merasa sungkan seperti itu, Kak. Kak Andini itu harus cepat sarapan, banyak makan juga supaya dede bayinya sehat, gak kelaparan." Adinda menarik lengan Andini untuk ikut dengannya. Sebagai adiknya Adnan, ia sudah berjanji akan memperlakukan wanita yang disukai kakaknya itu seperti kakak kandungnya sendiri. Baiklah, Andini menjawab pasrah. Baginya Adinda itu gadis baik. Andini merasa nyaman bersamanya. Mungkin karena ia juga tidak memiliki saudara sebelumnya.
Saat menuruni tangga, Adinda begitu erat memegang tangan Andini, seolah ingin menjaganya di lantai tangga yang memang sedikit licin. Sedangkan Andini diam-diam tersenyum, merasa bahagia saja diperlakukan baik oleh saudara Adnan. Mah, Pah, Kak Andini sudah bangun nih, tapi Kak Adnan malah masih tidur. Adinda berujar ke arah orang tuanya setelah memasuki kawasan ruang makan. Yaudah, gak apa-apa. Kakak kamu mungkin lagi capek. Cepat ajak Andini ke sini. Iya, ini juga lagi jalan. Kan harus pelan-pelan, gak boleh buru-buru. Kalau dede bayinya kenapa-napa, gimana? Kak Adnan bisa berubah jadi naga. Adinda menjawab asal yang disenyumi oleh Andini. Gadis itu memang lucu dan manis. Kepribadiannya juga menarik. Ada-ada saja kamu, sang mama menggeleng heran. Putrinya itu memang terkadang suka mengasal cara bicaranya. Andini, kamu sarapan ya? Tante sudah buat tumisan sayur dan jus buah yang sehat buat kamu. Dihabiskan ya? Wanita itu berujar ramah setelah Andini duduk di kursinya. Ya tante, terima kasih ya. Sama-sama. Andini! Teriak Adnan dari lantai atas, yang tentu saja membuat seluruh keluarganya mendengar suaranya. Tuh kan dicariin kak, ujar Adinda ke arah Andini yang tersenyum malu kali ini. Ada apa? Andini di ruang makan, jawab sang mama yang tak lama putranya datang dengan keadaan wajah khas bangun tidurnya. Andini, kenapa kamu ada di sini? Aku pikir kamu pergi dari rumah ini. Adnan berjalan ke arah kursinya. Ekspresi wajahnya tampak khawatir sekaligus lega di waktu yang sama. Kenapa juga Andini harus pergi? Seharusnya kamu itu cuci muka dulu, baru kesini. Tadi aku bangun tidur, tapi Andini gak ada di kamar. Jadi aku pikir dia kabur dari rumah ini. Adnan menjawab jujur, namun wajahnya masih tampak mengantuk, membuat Andini tersenyum melihat tingkah lakunya. Makanya baru bangun itu cuci muka dulu, biar gak gampang stres. Mama tadi suruh Adinda panggil kamu dan Andini untuk sarapan, tapi kamu masih tidur. Jadi cuma Andini yang kesini. Oh gitu ceritanya. Mana aku tahu. Adnan menjawab seadanya lalu memulai sarapannya. Sedangkan keluarganya justru memandangnya dengan tatapan tak percaya. Berbeda dengan Andini yang tampak tersenyum saat melihatnya. Oh iya, kalian kapan menikah? Andini kan sudah hamil. Akan lebih baik kalau kalian menikah secepatnya. Kini sang papa berujar serius saat Adnan dan Andini tengah sibuk sarapan. Iya, kapan kalian akan menikah? Mama akan persiapkan semuanya. Aku harus mengurusi perceraian Andini dulu mah, baru aku bisa menikahi dia. Aku harap gak lama karena aku juga ingin menikah dengan Andini secepatnya. Adnan menjawab yakin yang diangguki mengerti oleh semua orang. Kalau menurut kamu bagaimana Andini? Tanya mamanya Adnan ke arah Andini. Aku ikut kata Adnan saja tante. Aku tidak akan menolak apapun keinginan dia. Karena aku tahu Adnan pasti akan melakukan yang terbaik. Andini tersenyum ke arah Adnan yang turut membalas dengan senyuman yang sama. Itu pasti. Aku akan melakukan yang terbaik apalagi untuk kebahagiaan kamu. Adnan menjawab tulus yang disenyumi oleh semua orang. Terutama Adinda yang tersenyum dengan tatapan ingin menggoda kakaknya. Cie, bisa ngerayu cewek juga ternyata. Adinda menyahuti ucapan kakaknya, yang tentu saja mendapatkan tatapan tidak terima dari mata Adnan. Berbeda dengan Andini yang justru tersenyum melihat kedua kakak beradik tersebut. Dasar kamu ya, mau mulut kamu aku satuin pakai garpu? Tanya Adnan sembari menunjukkan garpu di tangannya yang langsung Adinda gelengi kepala. Enggak, kalau gitu diam. Iya, jahat banget sih jadi kakak. Adinda menggerutu lirih, merasa sebal dengan kakaknya saat ini. Namun Adnan justru meledeknya dengan tatapan tajamnya, membuat Adinda mau tak mau harus mengalah dan fokus dengan sarapannya. Setelah selesai sarapan, semua orang melanjutkan aktivitasnya. Begitupun dengan Adinda yang sudah berangkat kuliah. Sedangkan orang tuanya pergi ke suatu tempat untuk kepentingan pekerjaan. Sekarang hanya ada Andini dan Adnan yang berada di rumah. Mereka tengah mengobrol di ruang keluarga. Sampai saat asisten rumah tangga di sana datang terburu-buru setelah membukakan pintu untuk seorang tamu. Maaf Tuan Adnan, ada Tuan Rio, katanya cari Non Andini.
Wanita parubaya itu berujar ke arah Adnan yang menoleh dengan tatapan tanya. Rio, Bi? Iya, Tuan. Ya sudah, suruh dia masuk dan duduk dulu ya, Bi. Saya mau pergi ke kamar dulu. Nanti saya dan Andini akan menemui dia. Adnan mendirikan tubuhnya sedangkan asisten rumah tangganya itu langsung mengangguk patuh. Iya, Tuan. Jawabnya sopan lalu berjalan ke arah ruang tamu. Andini yang melihat Adnan akan pergi ke kamarnya langsung merengkuh tangannya. Matanya tersorot penuh tanya. Untuk apa kamu ke kamar? Kamu tidak berniat bersembunyi kan? Rio ingin menemuiku. Aku takut dia akan marah-marah dan menghinaku lagi. Andini berujar lirih. Matanya bahkan hampir menangis sekarang. Namun Adnan justru tersenyum merengkuh tangan Andini dengan kelembutan. Aku sudah janji akan melindungimu kan? Mana mungkin aku bersembunyi? Aku hanya ingin mengambil sesuatu di kamar. Kamu tunggu saja aku di sini. Nanti aku akan kembali. Adnan tersenyum hangat yang mau tidak mau harus Andini relakan kepergiannya saat ini. Andini berharap Rio tidak datang ke ruang keluarga ini dan memakinya lagi. Tak lama menunggu akhirnya Adnan datang, namun tidak membawa apapun di tangannya. Membuat Andini sempat kebingungan meski pada akhirnya bibirnya tersenyum sekarang. Ayo kita temui Rio. Kamu tenang saja, aku akan bersamamu dan melindungi kamu. Adnan merengkuh tangan Andini dan mengajaknya pergi untuk menemui suaminya itu. Bibirnya tersenyum seolah ingin mengatakan bila semua akan baik-baik saja. Saat Andini dan Adnan keluar di hadapan Rio yang tengah duduk di sofa, yang Andini lakukan justru berjalan di belakang Adnan. Ia seperti ingin bersembunyi dari suaminya sendiri. Adnan yang menyadari hanya bisa tersenyum, berusaha memahami perasaan Andini saat ini. Ada apa kamu ingin menemui Andini? Tanya Adnan setelah ia dan Andini duduk di sofa. Namun wanita itu hanya tertunduk tanpa mau menatap ke arah Rio suaminya. Aku hanya ingin menyerahkan surat cerai ini. Jawab Rio sembari memberikan sebuah map berisikan surat cerai untuk Andini. Adnan yang melihatnya itu tentu saja terkejut. Begitupun dengan Andini. Kamu menggugat cerai Andini? Tanya Adnan terdengar tidak percaya. Namun Rio justru menggeleng untuk menjawabnya. Aku hanya ingin melepaskan Andini secepatnya. Karena aku sadar aku tidak pantas bersamanya. Rio menunduk penuh rasa bersalah. Membuat Andini merasa iba. Bisa dilihat dari caranya menatap ke arah lelaki yang akan menjadi mantannya itu. Selain ingin memberikan surat ini, aku juga ingin meminta maaf pada Andini. Nada suaranya terdengar bersungguh-sungguh. Aku sangat menyesal dengan apa yang telah aku lakukan ke kamu. Aku bukan lelaki baik yang bisa menjaga kamu, apalagi melindungimu. Di saat kita belum punya anak, aku justru menyalahkanmu, memperlakukanmu dengan buruk. Aku bahkan sering merendahkan dan mencaci maki kamu di depan keluargaku. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkan maaf darimu. Tapi aku mohon, jangan terlalu membenciku. Rio menundukkan wajahnya penuh penyesalan. Perceraian kita ini sebagai permintaan maafku dan aku juga berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kamu lagi, Andini. Aku harap kamu bisa bahagia dengan Adnan. Dia sahabat baikku. Dia pasti akan melindungi dan membahagiakan kamu. Rio melanjutkan ucapannya dengan nada yang sama. Sedangkan Andini hanya mengangguki semua ucapannya. Iya, jawabnya singkat. Andini hanya tidak mau berpanjang lebar dengan Rio. Karena ia sendiri masih mengingat jelas bagaimana sikap kejamnya memperlakukannya selama ini. Aku pergi dulu. Pamit. Rio berniat mendirikan tubuhnya, namun Adnan menahannya. Tunggu yuk. Aku belum membayar hutang orang tua Andini ke kamu kan? Aku akan memberikanmu cek. Kamu bisa cairkan sendiri di bank. Adnan memberikan sebuah kertas berisikan nominal yang Rio pinta kemarin. Tidak usah. Aku sudah mengikhlaskannya. Anggap saja sebagai ganti rugi atas semua yang sudah aku lakukan pada Andini. Jawab Rio tulus. Namun Adnan justru menggeleng. Ia tidak bisa menerima alasan sahabatnya begitu saja. Tolong terima saja dan jangan ganggu Andini lagi. Kalau kamu benar-benar sahabatku dan benar-benar ingin melepaskan Andini, kamu harus menerima ini. Adnan memberikan cek itu ke tangan Rio yang terdiam. Baiklah, aku akan menerimanya. Sebagai bukti atas janjiku tidak akan mengganggu Andini lagi. Rio berujar serius. Meskipun berat menerimanya, namun setidaknya ia harus membuat Adnan dan Andini hidup lebih tenang. Iya, terima kasih ya. Adnan menjawab mantap yang hanya Rio angguki. Aku pergi dulu.
Pamit Rio lalu pergi dari rumah Adnan, meninggalkan Andini bersama sahabatnya. Rio berharap Andini bisa bahagia di sana. Setelah melihat Rio pergi, Andini langsung memeluk tubuh Adnan, menenangkan perasaannya yang sempat ketakutan dengan kedatangan Rio. Sedangkan Adnan yang mengetahui situasinya hanya bisa mengelus punggung Andini, karena ia tahu bagaimana wanita itu menderita selama ini. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Sekarang kamu bisa terbebas dari Rio. Aku harap kamu bisa bahagia hidup bersamaku nanti. Adnan berujar tulus, sedangkan Andini hanya mengangguk dengan terisak oleh tangis. Hatinya merasa lega sekarang meskipun masih ada rasa khawatir di dalam dadanya. Terima kasih Adnan, aku tidak tahu bagaimana hidupku kalau aku tidak bertemu dengan kamu. Mungkin aku masih dihina, dicaci maki, direndahkan. Sudah ya, jangan mengingatnya lagi. Kamu harus melupakan semua masa kelam itu untuk hidup bahagia bersamaku dan anak kita nanti. Kamu setuju kan? Ujar Adnan yang disenyumi oleh Andini. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Tiara lebih semangat lagi untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.